Kamu tidak berjalan sendirian di jalan ini. Sudah ada yang melangkah di sisimu. Dia sendiri adalah kekuatan yang selama ini kamu coba bangkitkan sendiri. Bukan kekuatan yang terus kamu panggil di depan cermin kamar mandi sebelum keluar rumah. Bukan kekuatan yang diukur dari tampilan orang-orang yang terlihat lebih tangguh di sekitarmu. Bukan kekuatan yang disebut-sebut seharusnya sudah dimiliki seorang percaya sejati. Ini kekuatan yang berbeda. Kekuatan yang dicurahkan ke dalam diri seorang anak yang kakinya masih terus melangkah, meski kedua kakinya sudah lupa bagaimana cara merasakannya. Tetaplah dekat seiring menit-menit ini berlalu. Sebelum momen ini berakhir, aku akan mengeluarkan satu kalimat pendek dari dalam saku. Firman yang pernah kusampaikan melalui Yesaya kepada sebuah bangsa yang tengah dalam pembuangan, yang tidak bisa melihat ujung penderitaan mereka. Firman yang dirancang untuk menenangkan keyakinan senyap yang selama ini kamu bawa, bahwa kamu harus entah bagaimana menghasilkan keteguhanmu sendiri sebelum jalan mengizinkanmu untuk terus melangkah. Kekuatan bukan sesuatu yang aku berikan kepadamu. Kekuatan adalah siapa yang berjalan bersamamu. Aku melihatmu. Jalan ini tidak ramah di musim ini, dan tubuh di dalam sepatu itu telah menanggung jauh lebih banyak dari yang disadari siapapun di sekitarmu. Seorang ibu telah melewati hari demi hari dengan kopi dan tekad itu belakangan semakin menipis. Seorang ayah telah menyimpan kekhawatiran tentang gaji berikutnya di dalam dadanya, seperti koin yang takut ia letakkan. Seorang wanita muda melewati hari kerja dengan berpura-pura bahwa beban di bahunya hanyalah masalah postur tubuh, bukan kesedihan. Seorang anak laki-laki dewasa berbaring terjaga dalam gelap, menghitung satu persatu tanggung jawab yang menunggunya di fajar hari, dan merasakan sesuatu di dalam dirinya bertanya-tanya, apakah kakinya akan terus melangkah untuk satu musim lagi. Ada satu di antaramu yang sedang membaca kata-kata ini sekarang, yang tidak bisa menyebut kelelahan itu dengan lantang, karena orang-orang di sekitarnya menganggapmu yang paling kuat, dan asumsi itu sendiri telah menjadi beban tambahan di bahu yang sama. Tidak satupun dari kelelahan senyap itu tersembunyi dariku. Setiap satu dari mereka ditopang dalam kekuatan yang lebih besar dari bebannya. Teman yang dulu bertanya, "Kamu baik-baik saja, sungguh?" sudah berhenti bertanya. Bukan karena tidak peduli, tapi karena jawabannya selalu terdengar sama. Percakapan pagi bersamaku menjadi lebih sunyi, bukan karena kasih sudah mendingin, tapi karena meminta kekuatan mulai terasa seperti mengusap luka yang sudah perih. Beberapa dari antaramu takut mengakui bahwa kamu berjalan dengan bahan bakar pinjaman, karena mengakuinya mungkin berarti ada sesuatu dalam hidupmu yang harus runtuh. Setiap doa yang dipersingkat sampai ke telingaku, setiap napas yang kamu ambil sebagai ganti mengucapkan kata lelah dengan keras sudah kuhitung. Tidak ada satupun dari penyembunyian itu yang merugikanmu di hadapanku. Penyembunyian itu adalah perban dari seseorang yang telah menanggung lebih dari yang mampu diterima orang-orang di sekitarnya. Ada kelembutan yang timbul dalam diriku melihat kelelahan dalam dirimu yang belum bisa diakui siapapun. Bukan ketidaksabaran. Tidak ada sedikit pun kekecewaan. Justru kenyataan bahwa kamu masih berdiri tegak, masih hadir, masih mencintai dalam tubuh yang sudah tipis cadangannya. Ketegaran itulah yang telah kuterima sebagai ibadah setiap pagi di musim ini.
Banyak orang percaya yang lebih bersuara darimu sudah berhenti hadir sama sekali. Kamu tidak. Bertahan seperti itu adalah doa itu sendiri. Bertahan seperti itu adalah bukti kekuatan batin yang sudah lama tidak lagi berasal dari cadanganmu sendiri. Tekan punggung satu tangan ke telapak tangan yang lain, hanya untuk satu napas yang perlahan. Tekanan ringan saja. Jari-jari satu tangan melingkupi dengan lembut buku-buku jari tangan yang lain. Seperti dua orang musafir yang saling menyeimbangkan ketika menyeberangi jalan yang licin. Rasakan kehangatan di tempat kedua tangan bertemu. Sentuhan kecil itu lebih tua dari bahasa. Itulah gerakan yang dibuat dua manusia satu sama lain di setiap persimpangan sulit sejak persimpangan sulit yang pertama. Tangan yang ada di bawah tanganmu saat ini bukan hanya tanganmu yang lain. Itu adalah gerakan yang kubuat terhadap bagian dalam dirimu yang sudah begitu lama menanggung tanpa pengakuan. Biarkan kedua tangan tetap bersatu untuk satu napas lagi. Rasakan bagaimana tidak satu pun dari keduanya menanggung semua pekerjaan sendirian. Begitulah rupanya berjalan bersamaku sepanjang perjalanan ini. Tidak satu pun dari kita menanggung beban penuh sendirian. Meskipun indramu terus melaporkan bahwa kamu sendirian. Ketergantungan pada diri sendiri yang melelahkan ini tidak datang begitu saja dalam dirimu. Itu dilatihkan ke dalam dirimu. Selama bertahun-tahun, pelajaran-pelajaran kecil menjahit kesimpulan yang sama ke dalam batinmu, bahwa ketegaran adalah sesuatu yang harus kamu hasilkan, dan menghasilkannya adalah masalahmu untuk diselesaikan. Seorang orang tua pernah memujimu sejak kecil karena menjadi penolong yang hebat, di usia ketika kamu seharusnya masih menjadi yang ditolong. Seorang guru memberikan penghargaan kepada teman sekelas yang tidak pernah bertanya, dan jiwamu menyimpulkan bahwa membutuhkan bantuan adalah semacam kegagalan. Sebuah tempat kerja kemudian memperlakukan ketahanan sebagai kebajikan, di mana rekan-rekan yang mengakui kelelahan secara diam-diam diabaikan demi mereka yang menyerap setiap beban tanpa keluhan. Sebuah hubungan keluarga yang sulit mengajarimu bahwa siapapun yang meminta bantuan lebih dulu kalah dalam persaingan tak kasat mata yang bahkan tidak kamu sadari sedang dinilai. Jemaat gereja memberikan penghargaan kepada orang-orang percaya yang tampak tidak pernah membutuhkan apapun, dan kamu mulai mencurigai bahwa kedewasaan dan iman berarti tiba di sebuah tingkat di mana kamu tidak lagi memerlukan pertolongan. Tidak satupun dari guru-guru itu berbicara atas namaku. Beberapa dari mereka menyayangimu dan hanya meneruskan satu-satunya definisi kekuatan yang pernah mereka terima. Yang lain meminjam kata kuat untuk terus mengambil dari dirimu apa yang tidak pernah berhak mereka minta sejak awal. Apapun sumbernya, gambaran kekuatan yang salah itu tertanam dalam dirimu. Dan gambaran itu telah menguras bertahun-tahun hidupmu, mencoba menghasilkan sendiri hal yang justru kuciptakan, agar kamu tidak pernah perlu menghasilkannya lagi. Di suatu titik dalam pembentukan dirimu, kamu diajar untuk memandang kekuatan sebagai sebuah waduk pribadi yang diisi masing-masing orang percaya atas waktu dan usahanya sendiri. Kamu diajar bahwa yang kuat adalah mereka yang memiliki sumur lebih dalam. Kamu diajar bahwa seorang percaya yang setia bangun sudah dikuatkan, bahwa postur pagi seorang anak sejatiku seharusnya adalah kepercayaan diri yang segar dari seseorang yang telah tidur cukup lama untuk mengisi tangkinya sendiri.
Kamu diajar bahwa membutuhkan kekuatan baru setiap hari adalah tanda ketidakdewasaan, bahwa kehabisan tenaga di tengah minggu adalah sebuah dakwaan, bahwa orang percaya yang benar seharusnya bisa bertahan dengan 1 hari minggu ibadah untuk 7 hari ke depan dengan kekuatannya sendiri. Bukanlah begitu cara kekuatan bekerja di dalam kerajaan di mana aku adalah Bapa. Itu tidak pernah menjadi cara kekuatan bekerja. Gambaran tentang kapasitas menanggung yang tertanam di dalam dadamu, menyendiri, bersumber dari diri sendiri, dapat diisi ulang hanya dengan disiplin, dipahat oleh pahat yang tidak pernah berasal dari bengkelku. Beberapa pahat digunakan oleh guru-guru yang tulus, yang belum pernah sendiri berjalan cukup lama dalam pembuangan untuk mengetahui apa yang sebenarnya ada dalam waduk mereka sendiri. Yang lain digunakan dengan sengaja, karena orang percaya yang berpikir bahwa ketegaran itu bersifat pribadi adalah orang percaya yang lebih mudah dipermalukan ketika ia gagal. Apapun sumbernya, ukiran yang sama tercetak pada dirimu, dan ukiran itu telah menghalangimu dari teman perjalanan yang justru telah berjalan di sisimu sepanjang waktu. Geser ukiran itu ke samping, sandarkan di dinding sebentar. Dengarkan bagaimana sebenarnya kapasitas menanggung itu terlihat di dalam kerajaan tempat. Aku adalah Bapa dari anak-anak yang dibangun untuk berjalan bersama Dia, bukan tanpa Dia. Kekuatanku bukan ditempatkan ke dalam sumur pribadi. Kekuatanku adalah seseorang yang berjalan di sampingmu di jalan ini. Sumur berada di satu tempat yang tetap. Kamu harus mendatanginya. Kamu harus menurunkan timba. Kamu hanya bisa mengambil sebanyak yang bisa ditampung timba itu. Sumur bisa kering. Sumur bisa membeku. Sumur milik satu lokasi dan tetap di sana ketika jalan membawamu ke tempat lain. Tidak satu pun dari itu menggambarkan caraku mengatur keteguranmu. Seorang teman perjalanan bukan sumur. Seorang teman perjalanan bergerak sesuai langkahmu. Seorang teman perjalanan ada di sisimu di dapur pukul 3 pagi. Ada di sisimu di jalan tol saat tengah hari. Dan ada di sisimu di koridor rumah sakit di saat yang paling berat. Kekuatan seorang teman perjalanan bukan diukur dari seberapa banyak yang bisa ia berikan. Kekuatan seorang teman perjalanan diukur dari kenyataan bahwa ia ada. Dan dia yang melangkah di bahumu sepanjang jalan ini tidak pernah sekalipun meninggalkannya. Sumber dayamu sendiri selama ini telah kamu ukur dengan alat yang salah. Alat pengukur bahan bakar telah diarahkan ke sebuah persahabatan. Alat pengukur bahan bakar mengukur apakah tangki bisa menjalankan kendaraan sejauh beberapa kilometer lagi. Persahabatan bukan tangki. Persahabatan adalah kehadiran yang teguh dari satu orang di sisi orang lain, dan kehadiran tidak menjadi kurang nyata hanya karena suatu alat ukur menunjukkan angka rendah. Tubuhmu mungkin terus memberitahumu bahwa tangkinya hampir kosong. Alat ukur itu tidak berbohong tentang tangki. Ia hanya mengukur ruangan yang salah. Tempat di mana penanggung sebenarnya terjadi adalah ruangan tempat teman perjalanan itu berjalan. Dan ruangan seperti itu tidak tunduk pada alat ukur manapun. Letakkan satu kaki rata di lantai di bawah kursimu. Tekan ke bawah sedikit saja. Hanya itu.
Rasakan keteguhan yang mendorong ke atas ke telapak kakimu. Tanah di bawahmu tidak memintamu membuktikan bahwa kamu layak ditopang. Ia hanya menopang. Perhatikan bagaimana kaki yang ditekan itu terasa lebih kokoh dari bagian tubuhmu yang lain. Bukan karena kaki itu lebih kuat, tapi karena kaki itu berhenti berusaha menopang dirinya sendiri dan akhirnya bersedia ditopang oleh apa yang selalu ada di sana. Berjalan bersamaku memiliki bentuk yang sama. Kaki bergerak, jalan menopang. Teman perjalanan berjalan di sisi. Ternyata kekuatan adalah sebuah kerjasama sepanjang perjalanan. Dan kamu hanya diizinkan merasakan lemah agar akhirnya kamu menemukan kerjasama itu. Ada satu kalimat yang menunggumu, dan aku ingin mengangkatnya sekarang. Terimalah sebagaimana pendengar pertamanya menerimanya, bukan sebagai ayat indah di layar hari Minggu, tapi sebagai pesan yang dibawa dengan berjalan kaki ke dalam kamp pengungsian, dibacakan dengan keras di hadapan lingkaran orang-orang yang lelah, yang memiliki setiap alasan yang terlihat untuk percaya bahwa cadangan mereka sudah habis. Aku memiliki seorang nabi bernama Yesaya yang membawa firman ini kepada sebuah bangsa yang kalah di awal pembuangan mereka. Pendengar yang tembok-temboknya telah hancur dan anak-anaknya dibawa pergi dalam rantai. Bukan janji kemenangan segera yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan adalah sebuah tangan yang kokoh di bawah siku mereka sementara mereka terus berjalan. Dengarkanlah apa yang kuucapkan melalui dia. Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Telusuri firman itu dengan perlahan bersamaku. Ada lebih banyak yang hidup dalam kalimat pendek ini dari yang bisa ditangkap dalam pembacaan pertama. Janganlah takut. Perhatikan dua kata pertama. Aku tidak memulai dengan jadilah lebih kuat. Aku tidak memulai dengan coba lebih keras. Aku tidak memulai dengan hasilkan lebih banyak ketahanan, baru kita bicara. Aku memulai dengan janganlah takut. Hal pertama yang dikatakan seorang bapa kepada anak yang lelah bukan tuntutan untuk menghasilkan lebih banyak. Hal pertama yang dikatakan seorang bapa adalah sebuah tangan di bahu. Janganlah takut. Ungkapan itu bukan perintah untuk menghasilkan keberanian. Ungkapan itu adalah pengumuman bahwa alasan dari rasa takut itu sudah ditangani. Ketakutan adalah respons tubuh ketika berjalan di jalan sendirian. Janganlah takut, karena kesendirian itu adalah salah baca. Kamu tidak pernah sendirian di jalan ini, sebab aku menyertai engkau. Dengarkan alasannya. Bukan karena kamu sudah cukup bertumbuh, bukan karena kamu sudah cukup lama berdoa, bukan karena ketaatanmu minggu lalu menghasilkan manfaat ini, sebab aku menyertai engkau. Alasan mengapa ketakutanmu bisa mereda bukan terletak di dalam prestasimu. Alasannya terletak di dalam kedekatanku bersamamu sekarang. Di ruangan di mana kamu membaca ini, di jalan yang sudah kamu tempuh, di dapur tempat tagihan-tagihan itu ada, di koridor rumah sakit, di kamar tidur di mana kesunyian terasa paling keras, bersamamu. Bukan di belakangmu mengamati, bukan di depanmu menunggu. Bersamamu
di bahu yang sama, di petak tanah yang sama tempat kakimu berpijak. Janganlah bimbang. Dengar kelembutan dari klausa kedua ini. Kata kerjanya membebaskan, bukan menegur. Seorang bapa tidak malu bahwa jalan ini cukup berat sehingga membuatmu gentar. Seorang bapa hanya memberitahumu bahwa kegentaran itu tidak harus terus mencengkerammu, karena alasan dari kegentaran itu sudah dijawab. Apapun yang mengancam untuk meruntuhkan ketegaran dalam dirimu sudah dilihat oleh Dia yang berjalan di sisimu, dan Dia yang berjalan di sisimu tidak pernah gentar sedikit pun. Sebab Aku ini Allahmu. Tahan sejenak 4 kata itu. Bukan Allah sembarang, bukan yang acuh, bukan yang absen. Allahmu, Dia yang namanya ada di halaman depan kisahmu, yang mengenal bentuk bahumu sebelum bahumu diberikan kepadamu. Dia yang suaranya sudah kamu kenal sejak dalam kandungan ibumu. Allah seperti itu bukan pihak luar yang meninjau kasusmu. Allah seperti itu adalah Dia yang kehormatannya sendiri terikat pada kedatanganmu di ujung jalan ini. Ia tidak bisa membiarkanmu runtuh, karena namanya ada di tujuan sebagaimana ada di garis awal. Aku akan meneguhkan engkau. Pertimbangkan kata kerja itu. Akan, bukan mungkin, bukan bisa. Bukan barangkali jika kondisi batinmu cukup baik. Akan. Penguatan itu adalah kata kerja yang menjadi milikku, bukan hasil yang harus kamu hasilkan sendiri. Kata kerjanya aktif dan itu milikku. Kamu tidak harus menguatkan dirimu sendiri terlebih dahulu agar bisa menerima penguatan. Menerima itulah seluruh tugasnya. Seorang anak tidak menguatkan dirinya sendiri sebelum seorang bapa memberinya makan. Bapa memberikan makan, anak makan. Kekuatan datang sesudahnya. Bukan karena sang anak lebih dulu menunjukkan kekuatan, tapi karena makanan itu diberikan oleh Bapa. Aku akan menolong engkau. Dengar betapa sederhananya itu. Tidak ada teologi, tidak ada hiasan, hanya janji polos dari satu orang kepada orang lain. Aku akan menolong engkau. Pertolongan adalah kebaikan paling kecil dan paling universal yang ditawarkan orang tua kepada anak. Pertolongan adalah apa yang dikatakan seorang bapa ketika anaknya tidak bisa mengangkat kotak itu sendirian. Pertolongan adalah apa yang dikatakan seorang bapa ketika putrinya tidak bisa menjangkau rak yang tinggi. Pertolongan adalah kata kerja dari seseorang yang menolak membiarkan anaknya berdiri sendirian di hadapan tugas yang terlalu berat. Janji dalam kalimat ini bukan janji penghapusan tugas. Janjinya adalah janji kebersamaan di dalam tugas itu. Aku tidak mengambil jalan ini darimu. Aku berjalan bersamamu. Kebersamaan dalam berjalan itulah pertolongannya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Baca kata-kata itu perlahan. Memegang, kata kerja dari menanggung beban. Dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan terkuat yang dimiliki seorang bapa. Bukan tangan yang memukul. Bukan tangan yang absen, bukan tangan yang hanya diperuntukkan bagi anak lain yang lebih penurut. Tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan yang menopang ciptaan di tempatnya, yang membelah laut, yang membentuk wajahmu dalam kegelapan rahim ibumu. Tangan seperti itu sekarang berada di bawah sikumu, bukan secara kiasan, secara nyata. Sekarang,
menanggung bagian dari dirimu yang selama ini kamu takuti untuk diakui, karena kamu tidak bisa menanggungnya sendiri. Janji seperti itu diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki alasan yang terlihat untuk mempercayainya. Dan itu cukup untuk membuat kaki mereka terus bergerak selama bertahun-tahun tetap berdiri tegak di negeri yang bukan milik mereka. Sebuah tangan yang kokoh di bawah siku itu cukup untuk membuat kakimu terus bergerak juga. Akhir dari pembuanganmu sendiri ada dalam rencana Dia yang menopang siku itu, dan ia tidak tersesat di jalan. Ada suara lamaku yang lain, seorang penyanyi di Israel, yang pernah menjanjikan bahwa siapa yang menantikan aku akan mendapat kekuatan baru. Biarkan janji yang lebih tua itu bersandar bersama apa yang baru saja diletakkan Yesaya ke tanganmu. Pembaruan kekuatan tidak pernah menjadi sesuatu yang akan kamu hasilkan dengan tidur lebih lama, makan lebih baik, atau akhirnya mengonsumsi suplemen yang tepat. Pembaruan itu datang seperti setiap pemberian dari seorang bapa datang, melalui kedekatan dengan Dia yang memilikinya untuk diberikan. Tetaplah dekat, kekuatan akan terus datang. Kembalilah sejenak ke kalimat yang kukatakan di pembukaan kata-kata ini. Aku katakan bahwa kekuatan bukan sesuatu yang kuberikan kepadamu. Kekuatan adalah siapa yang berjalan bersamamu. Inilah alasannya. Karena jenis jalan yang sedang kamu tempuh tidak diseberangi dengan kuantitas ketegaran. Ia diseberangi dengan kehadiran Dia yang mengenal jalan itu. Seorang kurir yang menyeberangi negeri asing sendirian membutuhkan persediaan besar. Seorang anak yang menyeberangi negeri yang sama bersama ayahnya hanya membutuhkan sang ayah. Penyediaan bekal menjadi masalah sang ayah ketika sang ayah adalah yang berjalan. Aku tidak pernah memintamu menjadi kereta perbekalan di jalanmu sendiri. Aku memintamu menjadi anak dari Dia yang berjalan bersamamu. Ada satu kebiasaan kecil yang bisa disisipkan ke dalam ritme hari biasa. Kapanpun batinmu mulai mengumumkan bahwa kekuatan sudah habis, dan pengumuman itu akan datang, karena kelelahan adalah bagian dari jalan. Berhentilah dimanapun kamu duduk dan ajukan satu pertanyaan senyap kepada dirimu sendiri. Bukan, bagaimana aku mendapatkan lebih banyak kekuatan? Pertanyaan itu menyerahkan beban kembali kepadamu. Pertanyaannya adalah, siapa yang berjalan bersamaku sekarang? Itulah seluruh latihannya. Hanya pertanyaan itu. Pertanyaan itu yang melakukan pekerjaan. Karena pertanyaan itu mengalihkan pikiran dari alat ukur bahan bakar yang kosong di dadamu ke teman perjalanan yang sudah ada di bahumu. Saat ada sedikit ruang untuk satu langkah kedua, tambahkan. Begitu pertanyaan itu mendarat, tahan dorongan untuk bergerak terlalu cepat. Berlama-lamalah, satu napas lebih lama dari yang insting izinkan. Banyak orang akan berlari melewati kelegaan karena mengingat adanya teman perjalanan. Karena kelegaan adalah wilayah asing bagi tubuh yang selama ini menanggung sendirian. Tetaplah di wilayah asing itu. Biarkan bahu merasakan bahwa ada teman perjalanan yang melangkah di sisimu. Biarkan siku merasakan bahwa ada tangan yang sudah ada di sana. Tubuh perlu diajarkan kehadiran itu sama seperti pikiran. Langkah ketiga yang lebih lembut. Kapanpun kamu memperhatikan sedikit keteguhan di tengah minggu biasa, 1 jam yang tak terduga, di mana beban terasa lebih ringan.
Satu momen damai yang tiba-tiba turun di tengah sore yang tegang. Satu kemampuan tiba-tiba untuk menyelesaikan satu tugas yang sudah kamu hindari. Jangan anggap itu kebetulan. Mormorkan dengan lembut dengan suara apapun yang diizinkan keadaanmu. Ia melangkah bersamaku. Kalimat pendek itu adalah sebuah postur yang utuh. Matamu diajarkan olehnya untuk menemukan bukti bahwa penanggung itu tidak serendah yang sudah lama diyakini batinmu. Sebuah kata langsung untuk salah satu di antaramu yang tubuhnya sudah menolak untuk mengimbangi tuntutan musim ini. Tubuh bukan kegagalan moral. Tubuh adalah bejana yang berjalan melalui medan yang nyata. Kekuatan yang diminta tubuhmu bukan kekuatan untuk berpura-pura bahwa tubuh baik-baik saja. Itu adalah kesediaan untuk menyandarkan sedikit lebih banyak beratmu pada siku yang sudah ditopang. Bersandarlah. Tangan itu bukan ada untuk hiasan. Ia ada untuk disandari. Bagi siapapun yang membaca ini dari dalam pertarungan yang sudah berlangsung lebih lama dari yang dibayangkan orang-orang di sekitarmu, dengarlah. Pertarungan yang panjang bukan bukti bahwa teman perjalanan sudah pergi. Pertarungan yang panjang adalah bukti bahwa jalan melalui negeri tertentu itu adalah jalan yang panjang. Dan teman perjalanan itu berkomitmen untuk menempuh seluruh panjangnya. Tiba di sisi yang lain bukan bukti yang terus kamu cari. Terus berjalan dalam proses itulah bukti yang sesungguhnya. Dan kelanjutan itu bukan semata-mata hasil usahamu sendiri. Itu adalah kerja sama sepanjang perjalanan. Bagi siapapun yang selama ini menanggung rasa malu yang senyap tentang betapa seringnya kamu perlu meminta kekuatan baru, dengarlah aku. Meminta bukan kelemahan. Meminta adalah alamat dari apa yang kamu minta. Seorang anak yang sudah belajar di mana makanan disimpan bukan anak yang lebih lemah. Seorang anak yang sudah belajar di mana makanan disimpan adalah anak yang lebih bijaksana. Meminta seperti itu adalah kebijaksanaan. Teruslah meminta. Persediaan itu tidak habis. Ia berjalan di sisimu. Bagi siapapun yang selama ini membandingkan ketahananmu yang tersisa dengan ketahanan yang terlihat dari seorang saudara, rekan kerja, atau teman di media sosial, dengarlah ini dengan seksama. Ketahanan tidak diukur di depan umum. Orang-orang terkuat yang pernah kukenal adalah mereka yang penanggung batinnya sepenuhnya tidak terlihat oleh ruangan yang mereka masuki. Cadangan mereka tidak lebih besar. Teman perjalanan mereka hanya lebih dekat. Menjauhlah dari perbandingan. Teman perjalanan yang ada di sampingmu adalah teman perjalanan yang sama yang ada di samping mereka. Tidak satupun dari kalian berjalan sendirian. Dengarlah. Orang tua yang selama ini bertahan melewati bertahun-tahun, membesarkan anak dengan kebutuhan khusus, dan keteguranmu terasa seperti nyala api yang tinggal beberapa sentimeter sumbunya. Dengarlah ini juga. Sumbu tidak harus panjang agar nyala api tetap menyala. Nyala api bergantung pada napas dia yang duduk di samping lentera itu. Sumbumu bukan variabel dalam persamaan ini. Napas teman perjalanan itu adalah variabelnya, dan napas itu mantap. Teruslah berjalan dengan lentera yang kamu miliki. Nyala api ada dalam tangan yang lebih baik dari tanganmu. Kepada siapapun yang selama ini takut bahwa dia yang berjalan bersamamu mungkin akhirnya lelah dengan seberapa banyak perhatian yang kamu butuhkan, dengarlah, kekuatan Bapa tidak habis.
Sumur tempatku mengambil untuk menopang bagian dari dirimu yang sedang goyah adalah sumur yang tidak pernah bisa dicapai dasarnya oleh timba manusia manapun. Kebutuhanmu tidak mengurasku. Kebutuhanmu adalah alasan mengapa sumur itu diisi sejak awal. Minumlah darinya sesering yang dibutuhkan hari itu. Persediaan seperti milikku bahkan tidak merasakan pengambilan itu. Dan bagi siapapun di antaramu yang saat ini sedang berada di musim yang lebih tenang, di mana jalan lebih mulus dan keteguranmu terasa lebih mudah dijangkau, dengarlah satu kata terakhir. Kemulusan membawa bahayanya sendiri yang halus. Risiko di dalam setiap musim yang lebih mulus adalah hanyut secara diam-diam ke dalam keyakinan bahwa kapasitas menanggungmu akhirnya milikmu sendiri. Tetaplah berjalan bersama teman perjalanan yang sama di musim-musim yang lebih mulus. Seorang anak yang belajar berjalan sambil berpegangan tangan bapa di tahun-tahun yang mudah adalah anak yang sama yang tahu di mana tangan itu berada di tahun-tahun yang sulit. Latihlah bersandar bahkan ketika bersandar tampaknya tidak perlu. Tangan itu suka untuk dijangkau. Penjangkauan itulah hubungannya. Jahitkan satu kalimat senyap ke dalam lapisan minggu biasa yang ada di depanmu. Mormorkan saat berhenti di lampu merah, ketika tubuh tiba-tiba terlalu lelah untuk satu lagi keperluan. Tekan ke tempat lembut di atas tulang selangkamu ketika alarm memintamu untuk satu pagi lagi untuk bangun. Ucapkan dalam gelap ketika tidur enggan datang dan daftar kekhawatiran mulai membacakan dirinya sendiri. Kedua bagian dari kalimat itu tetap benar. Ada atau tidak ada konfirmasi dari indramu di saat ini juga. Seorang teman perjalanan tidak membutuhkan konfirmasimu untuk terus melangkah. Ia sudah ada di sisimu sepanjang jalan, dan ia berkeinginan penuh untuk menyeberangi apa yang masih tersisa. Ketika kamu memperhatikan beban terasa sedikit lebih ringan dalam gelombang kecil, dan itu akan terjadi karena pembaruan datang pada waktunya sendiri. Dan jam itu tidak pernah terlambat menurut ukuranku. Cobalah untuk tidak terkejut betapa diamnya kemunculannya. Sebagian besar pembaruan tidak mengumumkan diri dengan trompet. Kaki hanya mulai bergerak lagi. Rasa gentar terhadap tugas berikutnya berkurang sedikit. Pikiran menjadi tenang di sekitar kekhawatiran yang sudah berputar berhari-hari. Hormati sedikit kebangkitan itu. Berhentilah dimanapun kamu berada dan ambil satu napas perlahan. Mormorkan sebuah terima kasih yang pelan dalam hatimu. Seorang teman perjalanan mendengar. Ia sudah menantikan mormoranmu yang kecil itu di setiap kilometer jalan yang sudah kamu tempuh. Amin. Kamu tidak berjalan sendirian di jalan ini. Sudah ada yang melangkah di